Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana? Sehat? Sudah makan tadi pagi? Sudah mandi? Sudah izin sama orang tua? Baik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bertemu juga pada pagi hari ini di dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita, anak-anak kami kelas 3 perlu dulu saya absen cek kehadiran anak-anak kami. Kalau kehadiran anak kami jawab hadir, dan kalau tidak hadir berarti akan absen. Sudah dengar? Apiriana Mura, iya. Ernawati Jai, Indania Tilawolo, Insalilis Pertiwi Mura, Kita Perindah Halawa, Nista Lawolo, Mira Selviani Lawolo, Nikemar Duita Lawolo, Ota Berwijaya Wale, Sunju Ramawanto Pura-Pura. Saya Yesus Jefraula, Doni Putra Halawa, Yuyan Walipura, Darwin Putriani Labulu, Koni Mawati Pura, Ali Christopher Jai. Ya, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Satu orang yang tidak hadir, tapi jumlah anak kami kelas 3 16 orang. Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, anak-anak, kita dulu bernyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila dan diiringi nanti musik. Garuda Pancasila. Tahu semua? Iya. Anak-anak kami bagus-bagus suaranya ya. Di Garuda Pancasila sudah dihafal di luar kepala. Tidak ada juga yang tidak tahu lagu Garuda Pancasila. Apakah yang tahu di antara anak kami yang tahu Garuda Pancasila diciptakan oleh siapa? Siapa? Tahu? Ada di antara anak kami? Mas belum ya? Dikarang oleh Sudarnoto. Nanti Garuda Pancasila, ingat-ingat itu ya? Nanti Garuda Pancasila dikarang atau diciptakan oleh Bapak Sudarnoto. Kita serahkan dulu diri kita kepada Tuhan. Dimana Tuhan telah menolong kita bersama, mulai dari rumah. Anak kami tadi, kedua kami dari rumah sampai di tempat ini dalam keadaan sukacita. Dan kami minta kepada anak kami, ini tema kita untuk kita dalam doa. Ke depan berdiri dan anak kami mengikuti tujuh di tema kita lawan.
dari perjalanan yang kami sampai eksekutif. Ini bukan tentang hal-hal yang kita saksikan. Kami doakan juga teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini, kalau mereka kerasa kesembuhan mereka, kalau mereka kena balas kedua itu mereka agar kami bisa bergabung dengan semangat yang berbaik dan dosakan yang kami. Baik, terima kasih karena kami diterima diucapkan sudah mengikuti dalam doa. Baik, anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, ada di depan anak-anak kami meja, ada ya? Ada? Nah, bagaimana kalau mejanya dipukul atau diketuk? Nangis dia atau tidak? Meja, nangis atau tidak? Tidak. Tidak, karena meja ini di depan anak kami adalah makhluk mati. Ya, kalau meja kita ketuk dia, kita curi, kita pukul, bagaimanapun dia tidak menangis. Nah, tidak menangis. Beda dengan kita. Kalau kita makhluk hidup. Makhluk hidup. Sebagai materi kita pada hari ini adalah berarti pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk berarti pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berarti tema 1. Tema 1 dan sebagai subtemanya adalah tema 1 subtema ciri-ciri makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup judul besarnya tema dan subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Sebenarnya materi ini telah saya ketik di laptop melalui PowerPoint. Saya tayangkan sebenarnya di papan tulis atau di ruangan ini, tapi karena fasilitas kita tidak ada, tapi belum sampai di sini listrik, GC juga tidak ada, makanya saya menunggu saja di depan tulis, tapi karena masuk juga sekolah kita kekurangan fasilitas. Beda dengan di pesisir. Berarti kalau kita mengisi baterai listrik kita solo saja, berarti harusnya jalan. Kalau di sini mana ada tali listrik, hanya genset, tapi kebetulan juga genset sekolah kita sudah rusak, belum diperbaiki. Baik, anak-anak kami, dari judul materi yang telah saya berikan tadi di atas, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup berarti ada 6. Ada 6. Tinggal lihat nanti ya. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Tahu dulu makhluk hidup berarti terbagi 3. Ya, makhluk hidup terbagi 3, yaitu manusia, Bapa dan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan. Tahu hewan?
banyak hewan di sekitar kita. Ada ayam, ada anjing, apalagi? Kucing. Ada kucing, apalagi hewan? Apa? Burung, bagus. Apalagi? Kelinci, bagus. Apalagi? Ikan, bagus. Babi. Tahu cicak? Berarti itu termasuk hewan. Karena hewan ini berarti dapat bernafas. Ada lagi satu, berarti makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Tiga gitu ya. Kalau ditanya nanti, berarti makhluk hidup coba tuliskan atau jelaskan yang disebut makhluk hidup jenis-jenis. Ya, jelaskan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-cirinya diantaranya pertama, satu, bernapas. Bernapas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernapas. Bernapas. Berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. Bernapas. Tahu bernapas? Harus napas. Menghisap udara O2 dan mengeluarkan udara CO2 atau karbon dioksida. Jadi kalau kita bernapas seperti yang kami dan saya, termasuk makhluk hidup. Beda dengan meja tadi. Meja di depan kita bisa bernapas atau tidak? Tidak. Itu makanya meja termasuk makhluk hidup. Makhluk mati karena tidak bisa bernapas. Ada lagi contoh lain makhluk mati. Apa kira-kira? Kursi, bagus. Apalagi otak. Contoh makhluk mati yang kamu lihat tidak bernapas dia. Tinggal saja dia di situ. Pintu, ya bagus. Sudah kamu pegang pulpen, ya, buku, tas. Ada di depan kita, ada di sekitar kita. Contoh-contoh makhluk mati. Ada di luar, di depan saja. Sapu lidi ada. Gunting, ini termasuk makhluk mati. Kenapa? Karena dia tidak bernapas. Kalau bernapas termasuk makhluk hidup. Bisa diingat ya? Bisa diingat? Bisa diikuti? Kalau tidak bisa diikuti, saya ulang. Saya berikan contoh-contoh yang lain. 2, bergerak. Tahu artinya bergerak? Bergerak. Berarti bisa bergerak kakinya, bergerak tangannya, bergerak kepalanya. Manusia. Bisa juga berlari, ya. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Berarti bernapas, bergerak. Dan ada lagi nanti. Kalau meja dengan kursi tadi tidak bergerak ya. Seperti tas saya ini, kalau saya tidak ambil dia, maka dia tidak bergerak. Saya bilang dia mana dia bergerak. Bisa. Berarti bisa anak kami mengikuti. Berarti contoh-contoh makhluk hidup yang bisa bergerak. Contohnya tadi, berarti kalau kita berjalan, ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, memerlukan makanan dan minuman.
Apa? Memerlukan makanan dan minuman. Iya, memerlukan makanan dan minuman. Tadi pagi sebelum kita datang ke sekolah kita sudah makan. Sudah sarapan pagi ya? Sudah. Sudah minum air? Sudah. Tanda-tanda bahwa kamu adalah makhluk Hidup. Kalau contoh tadi itu makhluk mati, mana mungkin meja makan, meja minum. Tidak bisa ya? Hanya makhluk hidup, tapi memerlukan makanan dan minuman. Maka kita sebagai manusia, berarti harus kita makan makanan yang bergizi. Apa kira-kira makanan yang bergizi? Siapa yang tahu? Makanan empat sehat lima sempurna. Makanan empat sehat lima sempurna. Supaya pertumbuhan dan perkembangan kita berarti bisa bertumbuh dengan baik, tidak sakit, tidak merasa lelah, karena kita sudah makan. Setidaknya berarti tiap hari makanan empat sehat dan lima sempurna. Makanan empat sehat, satu nasi, dua sayuran, tiga lauk pauk, keempat buah-buahan, dan kelima susu. Iya itu. Kalau ditanya makanan empat sehat lima sempurna, sebutkan sama aja. Kalau ditanya waktu ujian, apa yang maksud dengan makanan empat sehat anak? Karena makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Jelaskan sama. Makanan empat sehat apa? Satu nasi, dua sayur-sayuran, tiga lauk pauk, empat buah-buahan, dan lima adalah susu. Kalau kita gunakan itu, berarti tubuh kita merasa sehat. Apa yang kedua? Menjaga kebersihan. Kalau kita sudah makan makanan yang bergizi, kita jaga juga kesehatan. Mandi 2 kali sehari, sering berolahraga. Maka nanti tubuh kita menjadi sehat, badan kita menjadi kuat. Di ciri-ciri yang ketiga tadi, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga memerlukan makanan dan minuman. Yang keempat, berkembang biak. Apa? Berkembang biak. Tahu berkembang biak? Bisa banyak, dari yang 1 menjadi 2, menjadi 5, menjadi 10, menjadi 20. Berarti bertambah banyak. Contoh ayam kita hanya 1 betina dan hanya 1 jantan. Hanya 2 ya. Berkembang biak. Berarti ayam betina bertelur. Berarti telurnya 10. Dia raminya. Berarti harus nanti menetas setelah 21 hari. Dia rami. Induk ayam telur selama 21 hari menetas. Nanti pada hari 21 harus bertambah 10 tambah 2 menjadi 12. Dan 12 ayam kita bertelur lagi 10. Ditambah lagi 10 menjadi 12 tambah 10 berarti 22. Itu maksudnya berkembang biak, bertambah jumlahnya. Berarti dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 4, menjadi 5, dan seterusnya. Contoh berkembang biak. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ingat ya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga
dia dengan cara bertelur. Bertelur juga seperti ayam, ya ya, seperti cecak. Berkembang dia dengan cara bertelur. Ikan mas, nanti termasuk nanti berkembang dia dengan cara bertelur. Kalau manusia beda, bukan bertelur, nanti melahirkan. Kalau melahirkan maka dalam keluarga itu bertambah, berkembang biak. Yang kelima, berpindah tempat. Berpindah tempat tinggal. Pindah tempat tinggal seperti kita. Saya dulu tadi di kantor, saya di rumah, di kantor, di kelas ini. Nah nanti kalau pulang saya balik ke rumah lagi, berarti bisa pindah tuh. Nah kalau kursi ini, berarti kalau tidak diangkat dia, maka dia menetap saja di sini. Berarti itu makhluk mati. Tidak kan ya? Makhluk mati dengan makhluk hidup berarti beda. Kalau makhluk hidup, berarti ini ciri-cirinya, ciri-ciri tata. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Maksudnya itu peka terhadap rangsangan. Berarti kalau kita ini, berarti kita keluar di lapangan. Berarti sinar matahari juga menyinari kita. Berarti terasa. Berarti kita berkeringat panas. Kita kipas-kipas kita. Ya ya? Iya. Berarti menerima rangsangan. Ada lagi kalau ada api dibesarkan di situ, kita dekatkan dengan api itu, maka kita terasa panas. Itu ciri-cirinya. Kalau tidak terasa itu seperti meja didekatkan dengan api yang besar, tapi bisa saja. Berarti kalau meja ini bisa terbakar. Berarti peka terhadap rangsangan. Dalam materi kita ada salah satu contoh makhluk hidup, dan ada juga nantinya di sini. Berarti salah satu jenis hewan yang ada di materi kita, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah ciri-ciri makhluk hidup. Berarti makhluknya adalah cicak.
lagi saya tanyakan ini kepada anak kami, berarti kita tahu bahwa cicak ini termasuk makhluk hidup. Nah, yang perlu kita ingat di situ. Nah, saya tidak bisa tulis cicak-cicak di dinding. Iya ya, cicak di dinding. Cicak. Kalau ada juga anak kami nanti yang belum tahu syairnya atau lagunya, berarti tulis sama syairnya cicak di dinding. Cicak di dinding. Diam-diam. Merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Nah, ini tadi lagunya tadi telah kita dengarkan di video. Nah, ini cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hak lalu ditangkap. Berarti kita ketahui bahwa cicak-cicak di dinding ini berarti ada di rumah anak kami ya? Ada. Ada di dia ada waktu. Masak aku ada satu. Oh, ada. Iya, ada deh. Coba. Besarkan suaranya. Lampu bawah kiri. Cicak. Dia merayap di dinding. Tidak jatuh dia karena melekat di tangannya, di jari-jarinya. Itu adalah sudah anugerah Tuhan. Sama cicak. Beda kita kalau kita merayap di atas perahu ini, kita jatuh. Berarti dia bisa bernapas. Termasuk ya? Bisa cicak ini bisa baca semua, jangan malu-malu. Memerlukan apakah karena cacat tadi menurut syair lagu kita? Nyamuk. Kalau ada nyamuk di situ terkait makanya beda dengan manusia berarti makan nyamuk atau tidak? Tidak, hanya cicak. Kalau kita tadi berarti makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi tadi berarti sudah saya jelaskan. Berkembang biak dengan cara bertelur, atau bahasa lain yang anak-anak cicak berarti berkembang biak dengan cara bertelur. Atau bahasa lainnya adalah ovipar. Nama artinya. Berarti cicak berarti bertelur atau ovipar. Berpindah tempat. Termasuk ya? Termasuk berarti bisa cicak berpindah tempat. Berarti dari ruang kelas 3 ke kelas 4. Iya ya? Di kantor pergi dari sini yang berjalan berdayak harus sampai di sini. Ke kantor ada rangsangan. Kalau ada manusia mengambil cicak maka dia tidak lari. Aku kantor terhadap rangsangan. Kalau bisa cicak ini berarti bisa memutuskan ekornya. Iya ya? Sudah pernah? Sudah pernah anak-anak kami lihat? Sudah. Kalau cicak diambil
bisa putus dia lari. Sudah pernah? Sudah. Kalau belum pernah silakan uji coba nanti di rumah. Ambil cecak, putuskan dari ekornya, dia tidak mati, dia lari, dia tinggalkan ekornya. Sudah terputus. Nah, cita-cita ini tadi diam-diam merayap. Merayap, akan saya nyamuk, lalu ditangkap. Termasuk di sini dia, tapi sudah termasuk sebagai makhluk hidup, tapi memerlukan makanan dan minuman. Makanannya tadi artinya oh. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan saya Pak, silakan. Saya berikan kepada anak kami. Bukan hanya kami yang aktif, anak kami juga aktif. Bagaimana kalau kami menjadikan materi begitu banyak, berarti tidak mengerti anak kami sedikit pun, berarti sia-sialah kami sebagai guru. Walaupun hanya satu materi, dua materi anak-anak, kalau bisa dipahami, bisa direkam oleh anak kami, itulah sudah menjadi bekal kami nanti pada masa-masa depan. Atau ini ditanya nanti buat ujian, tidak berlaku anak kami. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Karena tidak ada pertanyaan anak kami, maka saya di sini sudah menyiapkan pertanyaan beserta soal, dan saya tugas anak kami sekarang berarti menjawab. Berarti saya buat kelompok. Anak kami tadi 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 15. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya? 3 kelompok. Berarti tiap satu kelompok berarti 5 orang. 5 orang. Saya bagikan kelompoknya ya. Kita akan nanti menjamu gaul dengan teman yang saya sebutkan namanya. Apeliana, Erniawanti, Indaniati, Istalilis, Itaprila. Angkat saja kursinya gabung dengan Indaniati. Jangan bawa meja, hanya kursinya. Sudah ya, baik kelompok. Cepat. Ayo cepat. Apeliana, Erniawanti, ambil kursimu. Ambil kursi bola dulu. Ayo agak. Kelompok 2, Mista, Mira, Nike, Osta, Wesley, Jepsa. Kamu dengan Deja, kamu dengan Deja Mista. Ya. Kelompok 3, Tony Putra, Januari, Darni Putriani, Tony Mawati, Ali Christopher, Sandri Putra. Kamu kami jalan. Iya ya. Tidak ada kumpulnya. Nah,
1, 2, 3, 4, 5. Oke ya? Kita dapat semua ya. LKPD-nya. LKPD-nya berarti lembar kerja peserta didik. Nah, saya tanyakan nanti untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau kerja sama? Iya, kerja sama kelompok. Kalau ada yang meragukan, silakan tanya. Soal yang meragukan, silakan tanya kepada saya. Apa pertanyaan nomor ini, Pak? Contoh. Berarti apa arti ciri-ciri makhluk hidup? Cara berkembang biak cicak. Iya ya. Nah, kerja kelompok. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perkembangan fisik, ini sesuai dengan materi yang telah saya ajarkan tadi. Bagaimana kelompok 3 sudah siap? Siapa yang menjadi ketua kelompok di sini? Januari. Ya, Januari. Iyalah. Nah, hari stop. Yang menjadi ketua kelompok di kelompok 1 Indah Niat ya. Yang menjadi ketua kelompok di kelompok 3 gua Nike. Nah, jangan hanya satu orang yang aktif. Dan semua kelompok yang 5 orang aktif mencari jawabannya sesuai dengan materi tadi yang telah saya jelaskan. Ada yang meragukan kelompok 3? Ada? Tidak, bisa dijawab. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Tampilkan hasil jawaban kelompoknya yang 5 orang yang dibacakan oleh
indah dilihat. Nomor 2, nomor 1 bersilah undur diri. Ingat kelompok 3 ya. Nah, apa beda pertumbuhan dan perkembangan? Iya ya? Iya. 1. Apa arti pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, berat badan, tinggi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitas, sedangkan perkembangan adalah perubahan pola perilaku, karakter, dan sikap. Perkembangan dapat diukur secara kualitatif. Ya, bagus. Berarti masih ada perbedaan dengan kelompok 2 atau kelompok 3. Apakah beda jawabannya dengan kelompok 1? Ada? Atau sama semua? Sama. Nah, baik. Kelompok 2. Kelompok 2. Saya berikan kesempatan untuk menjawab nomor 2. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya, wakili. A. 2. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yaitu A. Dapat bergerak. Ya. Dapat bernafas. B. Dapat bergerak. C. Dapat berpindah tempat. D. Berkembang biak. E. PK terhadap rangsangan. F. Memerlukan makanan dan minum. Bagus. Jadi nomor 2. Jadi yang diwakili oleh teman atau anak kami di teman kita berarti sudah terurai apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana tanggapan kelompok C? 2. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yaitu A. Dapat bernafas. B. Dapat bergerak. Iya. C. Dapat berpindah tempat. Iya. D. Berkembang biak. Iya. E. Bergerak terhadap rangsangan. Bagus. F. Memerlukan makanan dan minum. Bagus. Yang akan pandai-pandai ya. Nanti sudah belajar tadi di rumah kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang ketiga, saya berikan kepada kelompok C. Apa soal dan jawabannya? Silakan. Cara berkembang biak cicak adalah bertelur. Iya, di nomor 3 cara berkembang biak cicak adalah bertelur atau ovipar. Nah, cicak berarti berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Iya. Nomor 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 masuk kelompok 1. Ditukar, berarti diwakili oleh Instalilis. Silakan bacakan hasil jawaban kelompok 1 nomor 4. Besarkan sedikit suaranya. 4. Pertumbuhan dan Perkembangan manusia dapat berdampak dengan baik adalah memakan makanan dan kesehatan. bagus. Berarti supaya proses pertumbuhan kita atau manusia berarti dapat berlanjut, berarti kita makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan. Bagus. Soal yang terakhir. Silakan, Jeffra. Besarkan sedikit suaranya. Jenis makhluk hidup yang kita pelajari pada materi kita adalah A. Manusia. B. Hewan seperti cicak, ikan mas. Iya. Jadi pada materi yang bisa kita bahas ini, berarti jenis makhluk hidup adalah 1 manusia, 2 hewan, dan 1 lagi tumbuhan. Berarti sampai di situ anak-anak kami, berarti hasil kelompoknya
silakan kumpulkan dan ketua kelompok menyerahkan di depan. Saya periksa nanti supaya anak-anak kami mendapat nilai pada hari ini, dan silakan kembali ke tempat seperti semula. Saya kepada ketua kelompok sudah ditulis namanya? Sudah. Markah sudah? Sudah. Tanggal ini sudah? Tanggal 26 silakan tulis. Kumpulkan kepada ketua. Kita periksa siapa yang dapat nilainya nanti. Sudah, kumpulkan. Kumpulkan. Kembali ke tempat seperti semula. Kembali ke tempat seperti semula itu posisi memberi posisi bagi kembali ke tempat seperti semula. Jangan angkat mejanya di atas. Ya, sudah terkumpul semua tugasnya, dan saya periksa nanti sebelum pelajaran kita diakhiri. Dan sedikit lagi belum kita lanjutkan tadi untuk alat peraga. Alat peraga yang telah saya buat supaya ada pemahaman anak kami. Ya, ini berarti makhluk tadi berarti tiga ya. Nah, ini berarti ini di sini ada gambar manusia. Nah, seperti anak kami, kalau ada yang mendapat jawaban, dia bujuk tangan. Siapa yang tahu? Apa? Ya. Berarti manusia ini tidak lepas, pasti ada ciri-ciri yang 6 di atas. Yang kedua, berarti ini juga hewan. Tahu ini? Tahu. Apa? Ayam. Berarti kalau ayam berkokok. Kalau ayam jantan. Itu contoh yang kedua, hewan dan yang lain-lain tadi. Yang ketiga, berarti makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan, termasuk berarti pisang. Tahu ya? Apa? Nah, kalau ada fokus, kalau ada alat kita, berarti sudah saya masukkan di dalam ini. Berarti saya tampilkan di atas. Karena kita gunakan saja alat media yang ada. Salah satu tadi berarti cara berkembang biaknya. Apa tadi telah menjelaskan bahwa manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ada juga berarti hewan yang cara berkembang biaknya adalah bertelur. Berarti kalau ada hewan di sini, cara berkembang biaknya. Tahu ini? Tahu. Apa? Kucing. Ada di rumah ya? Ada. Termasuk kesayangan kita kucing.
dihansu, dimakan, tikus. Nah, kita pelihara kucing sebagai kucing kesayangan kita di rumah. Jangan dipukul. Cara berkembang biak ini berarti menyusui. Kalau sudah lahir anak kucing ya, maka dia susui anak. Maka anaknya nanti bertumbuh dengan baik. Ada juga bagi cara berkembang biak, cara bertelur. Apa namanya ini? Tidak dengan ayam jantan tadi. Ini ayam dia bertelur. Ada di sini telurnya. Nah, tapi dia sedang bertelur. Dirami selama berapa hari tadi? 21 hari baru menetas menjadi anak ayam. Iya. Diurus, dikasihkan juga makanannya karena dia memerlukan makanan. Dikasihkan makanannya nasi, dirawat sampai 6 bulan atau 1 tahunan, potong lehernya menjadi kawan nasi. Kawan nasi. Yang berikutnya, berarti ini lagi, berarti cara berkembang secara bertelur. Berarti apa namanya ini? Cicak di dinding. Ingat nanti ya nyanyi kita tadi, cicak di dinding. Diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Kalau ada pertanyaan juga nanti silahkan tanya sebelum saya akhiri. Setelah saya nanti periksa di sini. Saya bagikan kotasnya ya. Dani Putriani, Labolo. Doni Putra Malawa. Januari Hura. Ali Kristofan Jai. Onima Wati Hura, Onima Wati. Apeliana Hura. Elmiawati Jai. Inta Frida Halawa. Instalilis Sportivi Hura. Indraniati Labolo. Mista Labolo. Oka Berlin Jaya Buhari. Mira Septiani Labolo. Nike Madhuwita Labolo. Westi Jefra Hura. Ya baik, anak kami sesuai dengan tugas yang telah berikan di ruang diskusi tadi, berarti dapat semua, berarti 100, berarti sudah anak-anak kami bekerja dengan baik. Dan hanya tadi kesilapan anak kami, bentuknya penulisannya masih kurang, tapi saya sudah
kumpulkan semua. Sebagai tugas buat di bawah kertasnya itu tugas di rumah. Tuliskan di situ tugas di rumah. Tuliskan nama hewan. Tuliskan nama hewan yang kamu ketahui. Satu sampai dengan 10 buah. 1 sampai 10 buah. Tuliskan nama hewan yang kamu ketahui yang ada juga di sekitar kita. Nah, itu tugas di rumah nanti. Kerjasama juga dengan orang tua, minta bantu. Apa nama hewan ini, Pak? Sudah diberikan oleh Bapak Guru kami. Tugas kami nama hewan. Artinya nama hewan yang ada di sekitar, baik hewan yang berkembang biak secara bertelur dan juga nama hewan yang melahirkan. Demikian saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masih ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana perasaan setelah berlatih? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Tapi itu tadi sudah diuraikan bagaimana cara atau ciri-ciri makhluk hidup. Bisa berjalan, bisa meloncat, bisa menari. Bisa menari ya? Bisa menari. Apakah kegiatan yang paling disukai? Apa kegiatan yang paling disukai? Kegiatan yang paling disukai tadi bagi nyanyian cicak-cicak di jadi bersama tadi bernyanyi, berarti itu adalah kegiatan yang paling disukai. Cicak-cicak di dinding. Informasi apa saja yang ingin diketahui lebih lanjut? Informasi apa saja yang ingin diketahui lebih lanjut? Bagaimana perkembangan hewan? Ada lagi pada materi berikutnya nanti bagaimana perkembangan tumbuhan. Nanti melalui Pak Ibu Guru nanti atau melalui saya materi berikutnya adalah bagaimana perkembangan makhluk hidup. Perkembangan makhluk hidup nanti untuk pelajaran berikut adalah mulai dari tahap bayi, baru bayi. Baru setelah bayi ada nanti tahap-tahapnya remaja, anak-anak remaja, dewasa, tua. Nah, akhirnya dan kita menyanyikan lagi apa-apa pisang. Apa-apa pisang. Terakhir ya. Kita apa pisang. Kita berdiri. Bila yang semangat.
Silakan dulu kembali. Terima kasih. Adik-adik kami semangat ya. Semangat. Dan dulu kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan bisa anak-anak kami meringkas apa materi kita pada hari ini yang telah kita laksanakan, termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Silakan Jeff Rahula akan berdiri bacakan ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Iya, 5. Iya, 6. Iya, baik. Kita berikan satu lagi di antara perempuan, akan perempuan Istalilis kurang. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Iya. Iya. Bagus, silakan berikan tepuk tangan. Saja, tapi ingat anak-anak kami telah siap untuk nanti kalau ditanya kalau waktu ujian tidak dilakukan anak-anak kami untuk menjawabnya. Baik, saya minta kepada anak kami Elvira Sofiani untuk kita dalam doa depan. Anak kami pasti silakan dipatahkan untuk marah.